Kenapa informasi terdahulu itu kemudian ditolak oleh orang sosialis? Karena mereka menolak eksistensi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di rubrik Opimen. Opimen ini adalah opini Pimen. Jadi kita akan bahas tentang pendapat-pendapat saya terkait beberapa hal yang ada di sekitar atau ada yang ada di benak saya. Yang mana kali ini kita akan melakukan sebuah perbincangan yang itu perbincangan ini nanti mengenai sebuah pemikiran yang cukup menarik di dunia mahasiswa, yaitu tentang apa itu berpikir, dan secara garis besar ada beberapa berpikir yang kontradiktif. Misalnya bagaimana di sini judulnya akan jadi berpikir Islam versus berpikir sosialisme. Jadi kita nanti akan mengulik lebih dalam terkait dengan berpikir ini dalam masing-masing pemikiran, hal-hal yang tadi disampaikan itu seperti apa. Jadi kalau kita baca literatur bahwa berpikir itu tidak pernah dilepaskan dari sebuah konsep yang disebut dengan akal itu sendiri. Jadi dalam hasana literasi berpikir tentu kita objeknya adalah manusia. Yang mana dalam berpikir itu sendiri, dalam berbagai literatur Islam dikatakan bahwa berpikir itu adalah transfer realitas. Jadi transfer realitas di mana realitas itu akan dibaca oleh alat indera, lalu diolah oleh otak yang sehat, dan kemudian dia nanti digabungkan dengan informasi terdahulu yang sudah ada dan proses berpikir dimulai. Dari situ juga kita bisa katakan bahwa poin dari berpikir dalam Islam adalah transfer realitas. Yang dalam faktanya berpikir dalam Islam itu nanti dia ada paling tidak ada empat komponen akal atau 4 komponen berpikir. Yang pertama adalah ada otak yang sehat. Jadi syarat berpikir yang pertama adalah otak yang sehat. Otak yang sehat ini juga adalah dia nanti akan memiliki yang disebut dengan khasiat dari otak atau fungsi otak itu. Otak yang sehat ini adalah syarat karena memang pada orang yang tidak sehat, pada orang gila tentu tidak ada khasiat ini. Yang kedua juga pada hewan tentu tidak ada, meskipun sama-sama kita punya otak. Ketika kita membelah misalnya kepala hewan ya ada otaknya gitu. Bahkan dalam beberapa kasus juga ada gitu, faktanya kita bisa lihat secara langsung bahwa otak hewan itu ketika dibelah ada. Tapi apakah dia termasuk dalam kategori otak yang sehat? Tentu tidak. Otak yang sehat itu dalam artian bisa digunakan berpikir. Yang kedua adalah selain otak yang sehat, yang kedua adalah dalam berpikir, dalam proses menggunakan akal itu ada yang disebut dengan fakta. Jadi yang kedua adalah harus ada faktanya. Misalnya kita memikirkan tentang misalnya mikrofon, maka harus ada faktanya. Fakta ini bisa diindra oleh alat indra yang kita punya. Nah itu tadi. Yang ketiga adalah ada alat indra. Jadi ketika kita mau berpikir, maka sudah seharusnya kita harus kita gunakan alat indra ini untuk berpikir. Dan yang terakhir adalah ada informasi terdahulu. Artinya ketika saya melihat alat ini, ada alat indra, ya saya mengindra ini dengan mata bahwa ini ada mikrofon, saya bisa menyentuh ini dengan sensitivitas kulit bahwa ini ada mikrofon, lalu faktanya juga ini ada mikrofon, maka saya bisa tahu ini adalah mikrofon dan bukanlah apel, dan bukanlah ini adalah misalnya lampu, karena ada informasi terdahulu yang menyatakan bahwa ini adalah disebut dengan mikrofon. Jadi 4 hal ini yang kemudian jadi komponen dalam berpikir dalam Islam, sehingga proses berpikir transfer realitas itu yang nanti harus dilalui oleh 4 hal ini. Jadi secara sederhana adalah ada sebuah fakta yang diindra oleh alat indra, lalu dengan otak yang sehat mengolah ini semua, mencocokkan dengan informasi yang terdahulu yang ada. Sehingga dari situlah kita bisa katakan bahwa 4 komponen berpikir ini merupakan satu syarat ketika akan berpikir sesuai dengan konsep Islam dalam hal ini.
Sementara yang kedua adalah dalam sosialisme. Sementara dalam sosialisme itu proses berpikir itu adalah refleksi realitas ke otak. Jadi ini ada realitas lalu direfleksikan ke otak. Makanya kalau dalam sosialis sebetulnya dia cuma ada 3 komponen berpikir. Yang pertama adalah sama, ada otak yang sehat. Yang kedua adalah fakta. Yang ketiga adalah alat indera. Dan mereka meniadakan yang disebut dengan informasi sebelumnya atau informasi terdahulu. Jadi kalau dalam Islam itu ada informasi terdahulu, sementara dalam berpikir sosialisme dia sifatnya refleksi, tidak ada informasi terdahulu. Jadi sebagaimana tadi dicontohkan, kita indra, ini ada fakta, kita indra bahwa ini mikrofon dengan mata dan alat indra yang lain, lalu kita cocokkan, diolah di otak kita yang sehat, lalu kemudian nanti disocokkan informasi terdahulu. Informasi terdahulu ini datangnya dari mana? Datang dari orang tua kita, guru kita, literasi yang kita baca, yang kita dengar dan yang kita lihat. Nah, itu ada dinisyakan ada dalam Islam, tapi dalam sosialisme cuma ada 3. Ada otak yang sehat, fakta dan alat indera. Nah, ini yang menjadi perbedaan bahwa ditiadakannya informasi terdahulu. Artinya kalau dalam proses simulasi proses berpikirnya orang-orang sosialis adalah ketika kita melihat sebuah fakta, maka akal kita itu akan menggoreskan. Jadi ini kalau kita misalnya analogikan, ini adalah otak kita, maka ketika ada fakta ini diindra oleh alat indra, maka akan direfleksikan ke dalam otak, lalu itu terbentuk seperti misalnya goresan. Jadi ini mikrofon, ada goresan mikrofon. Semakin sering kita melihatnya, maka lama-kelamaan kita akan tahu bahwa ini adalah mikrofon. Nah, itu adalah konsep sosialis dalam proses berpikir yang mereka itu meniadakan informasi terdahulu. Kenapa demikian? Karena menurut saya adalah kenapa informasi terdahulu itu kemudian ditolak oleh orang sosialis, karena mereka menolak eksistensi Tuhan. Mereka kan mengatakan bahwa lahirnya dunia ini ada karena dunia ini kemudian adalah proses benturan materi dan materi. Manusia itu tidak berasal oleh sang pencipta, yaitu misalnya kalau dalam Islam adalah Allah, tapi mereka adalah tadinya kita berevolusi misalnya dari kera, dari bakteri dan sebagainya gitu. Sebagaimana mereka suka kasih contoh bahwa kehidupan itu berasal dari pergesekan materi. Sebagaimana ada roti yang disimpan lama-kelamaan ada jadi belatung, ada kehidupan di situ. Padahal di situ kan sebenarnya ada proses penciptaan kalau dalam pandangan kita. Nah, dengan mereka mendustakan ada informasi terdahulu ini, sebetulnya itu bisa kita katakan bahwa mereka menolak eksistensi Tuhan. Karena kalau kita bilang dalam proses berpikir ada informasi terdahulu, maka kita akan merunut dari mana informasi ini paling awal pertama datang. Maka kita bisa bilang bahwa informasi ini sejak awal dia datang pada, misalnya kita tanya, Man, kamu tahu ini dari mana? Saya tahu ini mikrofon dari mana? Saya tahu dari guru saya. Guru saya tahu dari mana? Guru saya tahu dari gurunya. Guru saya tahu lagi gurunya. Guru saya itu tahu dari mana? Tahu dari gurunya lagi. Maka nanti ujungnya kita akan ketemu bahwa ada satu manusia yang dia itu ternyata dianugerahi, atau dia itu ternyata sudah cerdas sejak awal, sudah pintar sejak awalnya, bahwa dia tahu segala hal, tahu tentang nama ini, tahu tentang proses ini dan itu. Maka dalam Islam kita mengetahui bahwa ada manusia pertama yang dia diberikan ilmu, yaitu Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini adalah manusia pertama yang diberikan oleh Allah ilmu, dan itu bukanlah dari proses benturan materi, melahirkan materi baru, tapi dia betul-betul diciptakan. Ada sang pencipta. Yang dalam literatur misalnya dalam Al-Qur'an ini memang dijelaskan juga bahwa ternyata Nabi Adam itu ada fase di mana diberikan ilmunya Allah, gitu, diberikan tentang ilmu tentang nama-nama dan sebagainya. Nah, dari situlah kita bisa katakan bahwa proses berpikir ini, 4 komponen berpikir yang menyediakan informasi terdahulu tadi, sebetulnya adalah menekankan kembali bahwa ateisme, sosialisme ini kemudian mereka ateis, dan ateisme ini menolak keberadaan Tuhan karena mereka sebetulnya menghindari informasi terdahulu ini, karena mereka mau menolak ada manusia pertama yang dia itu serba tahu sebetulnya. Nah, manusia pertama yang serba tahu ini kita dalam Islam disebutnya Adam, dan Adam ini bukanlah berasal dari benturan materi, atau bahkan bisa berasal dari teori evolusi, tapi dia sebagai manusia pertama diciptakan dalam literatur yang lain, dihidupkan dahulu di surga dan diturunkan ke bumi, dan itu akan menemukan konsep bahwa Tuhan itu ada. Nah, inilah perbedaan 4 komponen berpikir dan 4 komponen berpikir dalam Islam dan 3 komponen berpikir dan sosialisme. Ternyata
berdampak pada ateisme, mengarah pada ateisme. Nah, dari sini kita juga bisa memberikan pendapat dan pandangan bahwa ternyata dengan memahami 4 komponen berpikir dan berpikir itu sendiri semakin menguatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebagai sang Khalik yang informasinya itu dibocorkan pada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu dia tentang bagaimana berpikir Islam dan berpikir sosialisme. Kita akan bahas lagi nanti, akan lebih dalam tentang pernyataan-pernyataan pemikir-pemikir sosialisme tentang agama adalah candu. Apakah betul sebetulnya agama itu adalah candu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Kalau tadi kita sedikit menyentil tentang agama adalah candu. Nah, video seperti ini akan ada lagi, opini-opini seperti ini akan ada lagi. Mungkin sekarang tentang pemikiran, mungkin nanti tentang realitas di keseharian yang nanti saya akan tanggapi. Teman-teman juga boleh nanti, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan yang sifatnya mendasar, filosofis atau apapun itu, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas lebih dalam, mungkin bukan dengan saya saja, mungkin dengan teman-teman yang lain juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tunggu video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.